Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara, inilah berita selengkapnya. Kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI Haja Novita Wijayanti SEMM ke Bandara Tunggul Wulung Cilacap dalam rangka meninjau program padat karya. Program padat karya ini bisa untuk mendongkrak dan meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dalam kegiatan tersebut, Haja Novita Wijayanti didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Purwati SPD, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cilacap Suyatno Sarjana Hukum, dan juga hadir dari jajaran Kementerian Perhubungan Udara, jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap, dan jajaran Forkopimcam Kecamatan Jeruk Legi. Ya, hari ini kita hadir di Bandara Tunggul Wulung bersama Dirjen Udara dari pusat maupun Kabupaten Cilacap dan kita dari DPR RI Kabupaten untuk mendukung program padat karya. Padat karya yang selalu kita dorong, di mana kita tahu Indonesia sekarang dan dunia sedang mengalami musim pandemi COVID-19 dan masyarakat banyak sekali terkena dampak, apalagi khususnya di bidang ekonomi. Makanya padat karya sangat kita support, di mana tujuannya adalah untuk mendukung perekonomian di lapisan bawah sehingga masyarakat memiliki daya kemampuan untuk beli dan kita memberikan kegiatan-kegiatan yang padat karya kepada masyarakat yang ada di sekitar bandara. Khususnya di sini ada di Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Di luar itu juga kita ingin mendorong lagi bagaimana Bandara Tunggul Wulung yang ada di Kabupaten Cilacap ke depan bisa lebih dioptimalkan fungsinya dan bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat sekitar Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya di Banyumasan untuk bisa melakukan penerbangan transportasi baik ke Semarang, ke Jakarta, dan mungkin juga kepada tujuan-tujuan destinasi lainnya. Ada Pak Dirjen mungkin Pak nambah Pak? Ya, baik, saya menambahkan aja. Jadi pada hakikatnya ini adalah salah satu bentuk kepedulian ya dari kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bagaimana ikut paling tidak mengajak masyarakat untuk bersama-sama juga untuk ikut dalam program ini, karena dengan adanya program ini tentu saja pemerintah ingin mewujudkan salah satu bentuk kepedulian lah bahwa dengan kondisi pandemi ini masyarakat yang terutama ya dari Bawah itu bisa ikut juga partisipasi dalam pemeliharaan di bandara. Jadi ini bukan tahun ini, tahun lalu juga itu sudah dimulai. Jadi ini adalah salah satu bentuk dan mudah-mudahan yang hari ini kita berharap pandemi berakhir, tapi paling tidak selama masih pandemi ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu akan diusahakan, yaitu dengan melibatkan masyarakat di sekitar bandara ini. Tadi sempat disebutkan melibatkan 6.000 masyarakat sekitar seluruh Indonesia. Artinya bukan hanya di bandara ini, jadi ada beberapa bandara pun sama. Jadi ada program padat karya. Jadi kita usahakan untuk program-program yang bisa melibatkan masyarakat banyak. Dalam hal ini yang tidak membutuhkan skill ya, skill tertentu itu diusahakan bisa dilakukan. Jadi itu adalah mungkin seluruh bandara Se-Indonesia. ya, se-Indonesia. Organisasi bandara Pak Ya. yang diminta oleh Kabupaten Banyumas, Tadi sempat Pak Tulus menyampaikan kalau apa kayak rute Jakarta Cilacap sudah berhenti gitu, Ya. kayak Transnusa itu kedepannya seperti apa Pak? Ya, jadi memang akhirnya kita melihat demand-nya ya. Jadi kalau di bandara udara ini bagaimana bisa istilahnya dasar ya, salah satu dasar bisa dikembangkan atau tidak, tentu saja melihat kondisi demand. Jadi yang paling penting adalah dorongan kebutuhan masyarakat di sini apakah ada. Nah, setelah itu baru diprogramkan dalam bentuk mungkin ada perencanaannya. Itu semua dihitung dan dikoordinasikan dengan stakeholder yang ada, paling tidak dibuat programnya dulu lah. Artinya mungkin kan membangun bandara udara ini tidak bisa langsung ya, ada tahapan-tahapan. Nah, itu yang mungkin harus ada komunikasi dengan stakeholder lain, termasuk mungkin dari Komisi 5 ya. Untuk membuka rute baru gimana Pak? Ya, tempat Ya sama tadi Pak. Jadi kembali lagi di mana ada titik. Jadi rute baru adalah sebenarnya biasanya malah didahului oleh studi Pak. Studi itu biasa kita melihat potensi apa saja yang dibutuhkan, terus kemana rutenya yang dibutuhkan. Nah dari situlah mungkin baru maskapai bisa
melihatnya. Dari situ baru dihitung lagi apakah visible atau tidak. Ya, jadi banyak komponen-komponen yang harus dipertimbangkan apabila ingin membuka rute baru. Jadi bukan hanya demand tapi juga kondisi bandaranya, terus kemudian juga tadi lain-lainnya. Paling tidak harus ada pendukung-pendukung yang ada itu juga harus disiapkan. Ada lagi program ke depan Ibu? Ya udah, ini pokoknya kita kawal gitu, semoga sih bisa realisasi. Mohon doanya kepada masyarakat Kabupaten Cilacap. Komisi 5 DPR RI bekerja sama dengan Dirjen Perhubungan Udara pusat dan daerah, khususnya di Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Selain itu, Novita Wijayanti juga menyampaikan harapan ke depan Bandara Tunggul Wulung bisa dioptimalkan fungsinya, maksimal bisa untuk melayani kepentingan penerbangan warga Cilacap dan sekitarnya dengan rute antara lain Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Bandung, dan tempat lainnya. Dari Bandara Tunggul Wulung Jeruk Legi Cilacap, Kabar 1 Nusantara melaporkan.